The Linguistic Miracle, Episode 48. Life is paired with death. Kehidupan berpasangan dengan kematian. Kehidupan berpasangan dengan kematian. Jika sesuatu atau seseorang hidup, maka akan berakhir dengan kematian. Sama dengan pertemuan, akan selalu berakhir dengan perpisahan. Ayat 185 surah Al-Imran mengingatkan bahwa setiap diri akan merasakan mati. Kata merasakan menunjukkan bahwa itu bukanlah akhir daripada diri atau jiwa, bukanlah akhir dari segala-galanya. Al-Quran mengingatkan bahwa setelah merasakan mati, ada pertanggungjawaban akan kehidupan di dunia. Sayangnya, manusia yang mengetahui itu kadang-kadang mengabaikan karena tertipu akan kenikmatan dunia yang semu. Apalagi kalau ia tidak membaca, mendengar, atau memperhatikan peringatan Al-Quran, pesan Allah yang sudah dibahasakan ke bahasa manusia. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur latublawunna fi amwalikum wa anfusikum وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ali Imran 185. Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Ali Imran 186. Kalau kita fokus pada kata zaikatu, yang kata dasarnya za wa kaf bermakna merasakan, maka dari segi logika bahasa berarti mengalami dan melewati, bukan berakhir di situ. Yang berakhir adalah fisik atau tubuh, rumah sang diri atau jiwa yang harus ditinggalkan karena sudah tidak layak huni. Tubuh kembali ke asalnya, dikubur di tanah. Roh sebagai alat hidup kembali ke sang pencipta. Sang jiwa atau diri melanjutkan perjalanan ke alam lain. Pada dasarnya yang merasa, yang mempunyai keinginan adalah jiwa menempati tubuh yang berproses, tumbuh, berkembang, menjadi alat perasa dan hasrat. Sang jiwa akan tetap merasa nikmat atau siksa dalam wujud surga dan neraka, sebagaimana dikemukakan pada kelanjutan ayat tersebut. Perbuatan di dunia yang menerima konsekuensi nikmat atau siksa akhirat secara berulang-ulang dikemukakan dalam Al-Quran.
Penelitian medis akhir-akhir ini yang mungkin membuat sebagian orang terkejut bahwa setelah kematian, jantung berhenti, ternyata otak selama beberapa jam masih bekerja dan mendengar suara serta menyadari keadaan sekitarnya. Namun ia sama sekali tidak bisa merespon. Keadaan ini sama dengan yang dialami oleh orang-orang yang mati suri atau yang mendekati kematian kemudian hidup normal kembali. Pernyataan tetap bekerjanya otak selama beberapa saat setelah kematian dikemukakan oleh para peneliti yang bukan muslim. Inilah mungkin fase peralihan yang disebut alam maut atau alam keempat menuju alam kelima, alam barzah. Alam penantian, tempat menunggu seluruh manusia kembali menghadap Allah sebagai saksi dan yang disaksikan. Ini adalah bukti akan kebenaran hadits Rasulullah SAW untuk memberi salam kepada ahli kubur serta mukjizat bahasa Al-Quran bahwa jiwa atau diri masih tetap hidup dan melanjutkan perjalanan ke alam lain. Nilai kehidupan dalam bentuk pahala yang akan diterima pada hari akhirat tidak tergantung pada apa yang kita dapatkan, apa yang kita alami, atau apa yang kita tidak dapatkan, tetapi tergantung pada bagaimana kita merespon. Merespon dengan sabar, itulah hal yang sangat penting yang akan membuat kita selamat dalam kehidupan dunia dan akhirat, sebagaimana ditekankan pada ayat berikutnya, yaitu Ali Imran 186.